Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Deddy News, adik-adik lulusan SMP MT Sederajat, calon peserta didik SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun ajaran 2023-2024. Setelah beberapa minggu tim pengembang melakukan update dalam upaya penyempurnaan sistem PPDB online, sekarang situs demo bisa digunakan kembali meskipun beberapa calon peserta didik datanya belum terintegrasi dengan sistem, sehingga ketika mencoba ajuan akun muncul notifikasi data siswa tidak ditemukan. Proses integrasi memang masih berlangsung, semoga di awal Juni prosesnya sudah selesai dan calon peserta didik bisa melakukan demo ajuan akun sekaligus demo pendaftaran atau memilih sekolah, baik jenjang SMA negeri maupun SMK negeri. Baik, yang akan kita ulas sekarang adalah cara ajuan akun terbaru, tepatnya ajuan akun untuk calon peserta didik dari dalam Provinsi Jawa Tengah, sekaligus cara memilih sekolah dan program keahlian SMK negeri. Untuk calon peserta didik dari luar Provinsi Jawa Tengah yang mungkin nanti digunakan untuk pendaftaran jalur perpindahan orang tua, jalur zonasi domisili pondok pesantren, dan jalur zonasi domisili panti asuhan, mudah-mudahan bisa segera dibuat ulasannya. Untuk memulai proses, tentu diawali dengan mengakses terlebih dahulu portal jateng.demo.siap-ppdb.com. Setelah masuk portal, kita lihat terlebih dahulu perbedaan tampilan sistem antara sebelum update dan sesudah update. Perbedaannya tidak jauh. Jika sebelum update pada jalur pendaftaran SMK masih ada jalur zonasi, pada update terbaru jalur zonasi pada SMK sudah tidak ada. Itu artinya untuk SMK negeri tidak ada jalur zonasi karena sudah ada jalur domisili terdekat. Kenapa tidak ada? Mungkin salah satu alasannya karena SMK itu kompleks terkait program keahlian yang beragam. Namun lebih jelasnya kita tunggu juknis resmi. Sambil menunggu juknis resmi, tidak ada salahnya jika kita coba ulas kembali proses pendaftarannya. Sebelum mendaftar, tentu kita melakukan ajuan akun terlebih dahulu. Jika pada konten sebelumnya Deddy News menggunakan menu ajuan akun pada jalur pendaftaran SMA, sekarang melakukan ajuan akun menggunakan menu pada jalur pendaftaran SMK. Fungsinya untuk proses pendaftaran sama. Maksudnya, jika ajuan akun menggunakan menu pada jalur pendaftaran SMK, nanti bisa digunakan untuk mendaftar SMA. Begitupun sebaliknya. Oke, kita klik menu ajuan akun menggunakan tombol ajuan akun pada jalur pendaftaran SMK. Dan kita dibawa masuk ke form ajuan akun. Mula-mula entrikan NISN, lalu pilih dalam provinsi untuk sekolah asal. Pilih jenis lulusan, pilihlah yang sesuai. Pilih tahun lulus, pilihlah yang sesuai. Jika lulusan di bawah tahun 2023, nanti data dientri secara manual sebab data tidak diintegrasikan dengan sistem PPDB. Ketikkan kode keamanan yang disediakan sistem, kemudian klik tombol lanjutkan. Jika data kita sudah terintegrasi sistem, maka data asal sekolah dan biodata siswa seperti nama, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir otomatis terisi. Data-data ini tidak dapat dirubah. Jika ada kekeliruan, dapat menghubungi sekolah asal untuk dilakukan perbaikan melalui aplikasi Dapodik bagi lulusan SMP atau aplikasi EMIS bagi lulusan MTS. Lanjut memilih status domisili siswa. Ada 4 pilihan, sesuai KK jika calon peserta didik berdomisili sesuai KK. Menggunakan surat perpindahan orang tua atau wali jika calon peserta didik berdomisili mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali sehingga bisa mendaftar melalui jalur perpindahan orang tua atau wali. Menggunakan surat keterangan pondok bagi calon peserta didik yang berdomisili di pondok pesantren sehingga bisa mendaftar melalui jalur zonasi meskipun sekolah tujuan di luar zona daerah asalnya, baik daerah kabupaten kota maupun daerah provinsi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian menggunakan surat keterangan panti asuhan bagi calon peserta didik yang berdomisili di panti asuhan sehingga bisa mendaftar melalui jalur zonasi atau afirmasi meskipun sekolah tujuan di luar zona daerah asalnya, baik daerah kabupaten kota maupun daerah provinsi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk ketentuan dan syarat domisili pondok pesantren dan panti asuhan, kita tunggu juknis terbaru. Lanjut tulis alamat siswa. Pilih provinsi, pilih kabupaten, pilih kecamatan, dan pilih desa atau kelurahan. Jangan lupa lengkapi dengan nomor RT RW. Setelah itu, tentukan titik koordinat dengan cara klik tombol cari lokasi. Jika lokasi kurang sesuai, sesuaikanlah sampai posisi benar-benar pada koordinat domisili. Info domisili tidak dapat diubah. Lanjut tulis nomor WA dan tanggal dikeluarkannya kartu keluarga.
sementara nilai akreditasi sekolah otomatis by system. Lanjut pilih kurikulum sekolah asal 2006 atau 2013, tentunya disesuaikan dengan kurikulum sekolah masing-masing. Lanjut isi seluruh nilai rapot yang berupa nilai pengetahuan dan nilai keterampilan sehingga hasil nilai rata-rata muncul. Pilih kejuaraan jika memiliki. Pilih nama kejuaraan yang diraih, tulis tanggal dikeluarkannya piagam kejuaraan, tulis pula nomor piagam. Sementara umur piagam dan nilai kejuaraan otomatis muncul by system. Lanjut entry info tambahan seperti NIK dan data lainnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jika sudah, klik tombol lanjutkan. Berikutnya unggah scan berkas yang dipersyaratkan sesuai dengan data yang dientrikan sebelumnya. Masing-masing berformat gambar dengan ekstensi JPG atau JPEG atau PNG atau PDF. Oke, untuk calon peserta didik yang ID News Ulas hanya ada 4 berkas wajib yang harus diunggah. Dan tentunya masing-masing calon peserta didik berbeda tergantung data yang dientrikan. Misal pada data mengisi status siswa keluarga ekonomi tidak mampu, maka tambahan berkas berupa scan KIP atau PKH atau KKS atau sejenisnya. Jika domisili pondok pesantren, maka tambahan berkas berupa surat keterangan pondok pesantren dan seterusnya. Kemudian nanti jika memang memilih SMK, ketika akan memilih program keahlian sekaligus sekolah akan dimintai berkas berupa surat keterangan sehat. Baik, kita unggah berkas satu persatu. Unggah berkas selesai, lanjut klik tombol lanjutkan. Ajuan akun hampir selesai. Periksa kembali semua data mulai info peserta, data asal sekolah, biodata siswa, informasi tambahan, nilai kejuaraan, kurikulum, nilai akreditasi sekolah, nilai rapot, berkas yang diunggah, dan titik koordinat domisili. Jika semua sudah benar, bacalah pernyataan. Saya yang tercantum di atas menyatakan bahwa data yang saya isikan di atas adalah benar, dan saya menyatakan mengikuti proses PPDB SMK di Provinsi Jawa Tengah periode 2023-2024 secara sadar dan bersedia mematuhi semua aturan yang berlaku dengan segala konsekuensinya. Dan jika di kemudian hari data yang saya unggah tidak sesuai dengan data sebenarnya, maka saya bersedia mendapat sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Jika setuju, beri tanda cek pada kotak kecil di sebelah tulisan setuju dengan pernyataan di atas, lalu klik tombol lanjutkan. Proses ajuan akun pun selesai, ditandai dengan notifikasi, terima kasih proses ajuan akun online Anda sudah selesai, silakan melakukan cetak sebagai tanda bukti ajuan akun Anda. Oke, kita cetak ajuan akun untuk ditandatangani orang tua sekaligus untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu verifikasi akun dan aktivasi akun sebelum melakukan pendaftaran. Pada dokumen ajuan akun, terdapat nomor penting, yaitu nomor peserta atau NISN dan token. Token inilah kunci untuk proses verifikasi dan aktivasi. Cetak bukti ajuan akun selesai. Kita boleh menutup form ajuan akun PPDB dan kita ke beranda kembali. Berikutnya, lanjut melakukan pendaftaran. Kita akan coba daftar SMK negeri melalui jalur domisili terdekat. Kita klik menu domisili terdekat. Lalu pada dashboard PPDB SMK domisili terdekat, pilih menu daftar. Pilih pendaftaran mandiri. Geser ke bawah, klik aktivasi akun. Tulis NISN dan token sesuai yang ada di dokumen lembar ajuan akun. Tulis pula kode keamanan yang disediakan sistem. Lanjut klik tombol cari akun. Maka muncullah notifikasi, maaf, data akun Anda masih dalam proses verifikasi. Kenapa demikian? Iya, karena kita belum melakukan verifikasi dan aktivasi. Untuk melakukan verifikasi, dalam pelaksanaannya nanti tentu harus datang ke sekolah terdekat, baik SMA negeri maupun SMK negeri, dengan membawa berkas sebagaimana yang telah diunggah dan bertemu dengan admin PPDB. Oke, kita ke tahap verifikasi akun. Setelah kita datang ke SMA atau SMK negeri terdekat, bertemu admin PPDB dan menunjukkan bukti ajuan akun, maka melalui portal admin PPDB melakukan verifikasi berkas dan approval ajuan akun dengan menuliskan NISN dan token yang ada pada lembar ajuan akun. Jika antara data dan berkas serta scan berkas yang diunggah sama dan benar, maka admin akan memverifikasi sekaligus menyetujui ajuan akun. Dan sebaliknya,
Jika data tidak sesuai, maka ajuan akun akan ditolak. Berkas berhasil diverifikasi dan ajuan akun disetujui. Lalu calon peserta didik mendapat dokumen bukti approval ajuan akun. Oleh karena sudah mendapat approval ajuan akun, maka peserta didik dapat mulai melakukan pendaftaran dengan diawali aktivasi akun terlebih dahulu. Kita kembali ke beranda. Klik jalur domisili terdekat SMK sebab akan memilih SMK melalui jalur domisili terdekat. Klik daftar dan gulir ke bawah, pilih pendaftaran mandiri. Klik aktivasi akun. Pada form aktivasi akun, tulis NISN dan token yang ada di lembar bukti approval ajuan akun. Sementara alamat email kosongkan saja. Tulis kode keamanan dan klik tombol cari akun. Selanjutnya membuat password menggunakan kombinasi angka dan huruf. Pastikan password mudah diingat. Tulis password, konfirmasi password, lalu klik tombol aktivasi akun. Akun berhasil diaktifasi. Selanjutnya tinggal memilih sekolah dan program keahlian. Oleh karena sekolah yang kita pilih adalah jenjang SMK, maka perlu mengunggah berkas satu lagi, yaitu surat keterangan sehat. Oke, kita unggah surat keterangan sehat. Setelah terunggah, klik tombol kembali ke beranda. Mulailah memilih sekolah dengan klik tombol pilih sekolah. Sebelumnya, isilah objek pemeriksaan kesehatan yang terdiri dari mata, telinga, mulut, dan gigi. Jika tidak memiliki gangguan atas objek tersebut, pilih saja tidak pada masing-masing pilihan. Kemudian klik tombol lanjutkan dan memulai memilih sekolah terdekat. Jika nama sekolah tidak muncul, tulis secara manual pada kolom pencarian lalu klik tombol cari. Oke, kita pilih salah satu sekolah terdekat. Setelah memilih salah satu sekolah berikut program keahlian, ada informasi bahwa Anda dapat memilih maksimal 2 pilihan sekolah atau peminatan atau kompetensi. Jadi untuk SMK, boleh memilih 2 program keahlian dalam satu sekolah, misal memilih TKJ dan otomotif di SMK-A, atau memilih 2 program keahlian dalam 2 sekolah, misal di SMK-A memilih TKJ dan di SMK-B memilih otomotif, atau 1 program keahlian dalam 2 sekolah, misal di SMK-A pilih otomotif dan di SMK-B juga pilih otomotif. Oleh karena memilih jalur domisili terdekat dan yakin dengan program keahlian otomotif, maka dalam contoh ulasan ini hanya memilih 1 program keahlian di 1 SMK terdekat saja. Jika sudah yakin, klik tombol lanjutkan. Baca pernyataan. Saya orang tua atau wali calon peserta didik baru yang tercantum di atas, menyatakan bahwa pilihan sekolah adalah benar dan bersedia mengikuti proses PPDB SMK domisili terdekat di Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2023-2024 secara sadar dan mematuhi semua aturan yang berlaku dengan segala konsekuensinya. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak sesuai, saya bersedia dibatalkan sebagai peserta seleksi PPDB. Konfirmasi dengan memberi tanda cek setuju dengan pernyataan di atas, lalu klik tombol lanjutkan dan jangan lupa cetak bukti pendaftaran. Pendaftaran selesai dan boleh tutup form. Jika suatu hari berubah pikiran, ingin mengganti program keahlian karena di SMK terdekat dengan jalur domisili terdekat tidak ada program keahlian yang diinginkan, maka kita bisa menggantinya. Misal, ingin program keahlian TKJ dan program keahlian manajemen perkantoran. Sementara di SMK yang pertama dipilih tidak ada program keahlian tersebut, maka kita bisa mengganti jalur dari jalur domisili terdekat menjadi jalur prestasi. Langkahnya, jika masih di beranda, pilih menu prestasi pada pendaftaran SMK, lalu klik daftar. Klik pendaftaran mandiri, kemudian login. Masukkan NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya. Jangan lupa tulis kode keamanan, lalu klik login. Lanjut unggah berkas surat keterangan sehat. Setelah terunggah, kembali ke beranda. Lanjut pilih sekolah. Oleh karena tadi memilih jalur domisili terdekat dan kita pertama kali mendaftar, otomatis sementara sistem menerima. Agar kita bisa lanjut jalur prestasi, maka batalkan dulu jalur domisili terdekatnya.
klik jalur domisili terdekat, klik daftar, klik pendaftaran mandiri, lalu klik batalkan pendaftaran, tulis password, dan klik tombol lanjut. Konfirmasi, tekan tombol OK. Lanjut klik menu prestasi yang berada di sebelah kiri. Klik daftar, klik pendaftaran mandiri, lalu mulai memilih sekolah dan program keahlian. Konfirmasi objek pemeriksaan kesehatan. Jawab tidak jika memang tidak punya gangguan pada objek kesehatan dimaksud. Lalu klik tombol lanjutkan dan mulai memilih sekolah beserta program keahlian. Oleh karena jalur prestasi, maka boleh memilih sekolah manapun dan dimanapun. Pertama, memilih program keahlian TKJ. Simpan. Lanjut memilih program keahlian kedua. Masih di SMK yang sama, memilih manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Simpan. Setelah memilih program keahlian kedua, misalnya bingung ingin memilih otomotif, sementara di SMK tersebut tidak ada program otomotif, maka batalkan program manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Klik saja tanda silang, lalu mulai memilih otomotif pada SMK lainnya. Setelah memilih, klik simpan, lalu klik tombol lanjutkan. Baca pernyataan. Saya, orang tua atau wali calon peserta didik baru yang tercantum di atas, menyatakan bahwa pilihan sekolah adalah benar dan bersedia mengikuti proses PPDB SMK Prestasi di Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2023-2024 secara sadar dan mematuhi semua aturan yang berlaku dengan segala konsekuensinya. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak sesuai, saya bersedia dibatalkan sebagai peserta seleksi PPDB. Konfirmasi setuju dengan pernyataan di atas. Beri tanda cek pada kotak kecil, lalu klik tombol lanjutkan. Jangan lupa cetak bukti pendaftaran. Pendaftaran selesai dan form boleh ditutup. Selanjutnya, untuk melihat hasil seleksi, di beranda klik saja menu prestasi pada jalur pendaftaran SMK, lalu klik menu seleksi, pilih sekolah. Jika nama sekolah tidak muncul, tulis secara manual pada kolom pencarian, lalu klik tombol cari. Kita lihat hasil seleksi pada SMK pilihan pertama. Sementara nama masuk pada program keahlian TKJ SMK pilihan pertama. Dan kita coba lihat hasil seleksi di SMK pilihan kedua. Di SMK pilihan kedua, nama tidak muncul. Kenapa? Karena kita sudah masuk peringkat di SMK pilihan pertama yang menunjukkan prioritas diterima. Sistem tidak akan menampilkan nama calon peserta didik di dua jalur atau dua program studi sekaligus, baik pendaftaran SMK maupun SMA. Di awal-awal pendaftaran, posisi peringkat belum dapat dikatakan menunjukkan posisi diterima, karena bisa jadi tergeser oleh peserta lain, maka perlu memantau secara real time. Baik teman-teman Ready News, adik-adik lulusan SMP Sederajat yang akan melanjutkan ke SMA atau SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah. Demikian ulasan tentang ajuan akun, verifikasi akun, aktivasi akun, dan pendaftaran SMK. Semoga bermanfaat. Akhir kata, salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.